Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Dan yes, di belakang gue ini adalah XXR 155 yang bener-bener baru launching di Indonesia. Dan kemarin gue kebetulan langsung datang di bulan Desember akhir sebelum tahun baru, sehingga gue punya waktu untuk nge-research motor ini seperti apa dan memperhitungkan apakah motor ini enak untuk dijadikan bahan modifikasi. Dan ternyata setelah 1 mingguan ini gue mengendarai Yamaha XXR, ada 5 hal yang kalian perlu tahu sebelum kalian membeli Yamaha XXR ini. Apa aja? Kita mulai satu persatu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Arindra dari Street Art Custom. Nah, ini adalah motor Yamaha XXR yang baru aja kemarin gue beli. Untuk first impressionnya, teman-teman bisa lihat aja di video sebelumnya atau klik aja link yang ada di atas. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas 5 hal mengenai Yamaha XXR 155 yang kalian harus ketahui sebelum kalian membeli motor ini. Hal pertama yang kalian harus ketahui di motor XXR ini adalah, yes, motor ini udah menggunakan suspensi depan upside down yang membuat motor ini kesannya keker, dan pastinya fungsi dari suspensi upside down lebih sporty. Kita ukur dulu berapa kira-kira sih diameter upside down ini dari mulai batang atas dan batang bawahnya. Kita ukur pakai penggarisan ngaco, pakai Sigmat. Bentar ya. Di suspensi upside down ini kita akan cek berapa sih ukuran batang yang atasnya dan juga batang bawahnya, serta celah antara suspensi ini, supaya kita perhitungin kira-kira ban ukuran berapa yang bisa masuk. Karena gue yakin banget motor ini enak buat dimodifikasi di kedepannya. Sehingga kita harus tahu berapa limit maksimal dan nanti untuk penggunaan ban. Nah, gue panggil aja tim gue, Dani. Dan, Dan, kita ukur, Dan. Ya, sekarang tim gue, Dani, bakalan ngecek ukuran dari dimensi suspensi depan. Nah, Dan, coba kita ukur dulu dari bagian sini nih. Berapa mili? Berapa? Kita dapat 50 mili. 50 mili, coba kasih lihat. Tadi bilang bohong lagi. Oh, baca nggak? Bisa baca Sigmat nggak? Oke, kita sekarang beralih ke bagian sini nih, tengahnya nih, tengahnya. Oke. Dapat berapa? Dapat 48, Bos. 48 mili, lebih kecil bagian sini. Nah, sekarang bagian nih, batang asnya. Dapat 37, Bos. Dapat 37 mili buat bagian batang asnya. Yes, kebaca ya? Oke. Keunggulan lainnya, selain terlihat lebih keren dan lebih keker, teknologi suspensi upside down membuat kemudi nggak mudah goyang. Apalagi pada saat digunakan pada kecepatan tinggi. Recommended banget buat yang suka touring maupun balapan. Hal ini karena upside down meredam lebih banyak getaran dibanding tipe teleskopik, karena posisi tabung atas yang lebih besar daripada as bawah. Jadi ini suspensi sudah mumpuni lah, udah oke buat kelasnya motor 155 cc ini, udah sangat lebih dari cukup buat kelasnya 155. Setara moge, walaupun nggak sebesar moge-moge yang di atas 600 cc, tapi udah motor 155 cc dikasih beginian sih udah oke. Gitu. Nah, sekarang kita ukur celah ini. Celah soknya kita ukur kira-kira berapa mili, sehingga kita bisa tahu ukuran maksimalnya kita nanti pakai ban ukuran berapa. Ya, kita cek. Nah, oke, sekarang kita copot spakbornya. Ya, kira-kira berapa sih? Nah, ngitung celahnya adalah paling dalamnya di sini nih, di bagian sini. Kalau ini kan nggak, tapi dia ada bibir luarnya lagi. Ini adalah celah maksimal ban yang bisa kita pakai di motor XXR ini. Karena ada bannya, Sigmatnya nggak cukup. Kalau gitu kita pakai meteran. Berarti ini lebar banget loh jaraknya. Ini meteran tukang jahit, coba, aduh. Tapi emang fungsional banget sih. Kita masih dapat sekitar 15,5 cm. Kira-kira ban ini bisa pakai sampai ukuran berapa? Kalau gue lihat sih, dia punya ban sekarang pakai ukuran 110/70. Dengan lebar velgnya sekitar 3 inch di bibirnya ya. 3 inch untuk bibirnya. Kira-kira bisa pakai ukuran ban berapa? Karena pasti teman-teman pada gatel nih tangannya buat modif motor ini dan pengen gedein ban depannya supaya lebih keker lagi. Tapi setidaknya prediksi gue bisa pakai ban sampai dengan ukuran 130 di bagian depan. Nanti kita lihat aja. Itu hal yang pertama kalian harus tahu mengenai XXR 155. Hal pertama adalah dia sudah menggunakan suspensi upside down, sehingga kalian nggak perlu upgrade lagi, nggak perlu keluar budget lagi untuk upgrade dan modifikasi motor ini, karena suspensi depannya udah upside down.
Hal nomor 2 yang kalian harus tahu mengenai XXR ini adalah bagian swing armnya. Swing arm sebesar ini ya mirip semi-semi banana gini. Style-stylenya mirip Moge dan mirip dengan kakaknya XXR 900. Yang asik adalah ini. Ini magnet. Magnet nggak bisa nempel di aluminium. Kita cek dulu di bagian sini. Ya. Di bagian footstep besi dan swing armnya nggak nempel sama sekali. Jadi swing arm sebesar ini bahan dasarnya ada aluminium sehingga swing arm ini enteng banget. Sayangnya gue males buat bongkarnya, ribet banget, harus buka rantai segala macam. Tapi udah bisa kita tahu bahwa material swing arm ini aluminium dan kokoh banget sehingga membuat handling motor ini lebih stiff, lebih sporty. Dan pengendalian motor ini jauh lebih enak karena berkat aluminium ini dan juga suspensinya yang mono suspensi di bagian depan. Yes, hal ketiga yang kalian harus tahu di motor XXR ini adalah motor ini udah mempergunakan speedometer digital. Kita cek ya, kita matiin dulu, kemudian kita hidupin lagi. Tampilannya udah modern tapi klasik karena speedometernya berupa bulat seperti ini, bevelnya berwarna silver, ininya ada hitam dan di sininya panel ada netral, indikator netral, sen kiri, sen kanan. Nah, kalau kita hidupin coba. Nah, ini indikator high beam. Ini ada indikator suhu ya. Yang sebelah adalah indikator check engine-nya di sini. Yang menyenangkan lagi di motor ini, di sini nih, bagian sini, ada gear positioning. Jadi, kita tahu posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, udah top gear-nya adalah posisi ke-6. Itu tadi, karena banyak banget motor-motor keluaran sekarang yang memang nggak ada indikator atau gear positioningnya. Yang ada cuma netral dan top gear-nya doang. Kadang-kadang kan kita suka lupa lagi jalan santuy gitu. Aduh, udah gear nomor berapa nih? Gitu. Jadi kadang-kadang suka lupa. Tapi di sini diberi sentuhan ini lagi. Nice sih. Dan ada satu lagi nih, buttonnya ada di samping. Ini fungsinya, coba kita lihat ya. Di sebelah kanan ini ada jam, menunjukkan posisi jam, trip, fuel, kira-kira dia udah sisa berapa dengan bensin yang udah kedip-kedip gini, dia bisa sisa berapa kilo lagi. Ini adalah trip 2, trip 1, dan odometer. Ini udah berjalan 34 km. Ini average konsumsi BBM. Boros nggak? Nggak, karena ini bener-bener motor baru, belum diservis, belum dicuning lagi. Ketika servis 1000 km, barulah kita bisa merasakan realnya dari power motor ini dan juga konsumsi BBM-nya. Jadi kalau baru beli sebelum under 1000 kilo, belum bisa mengetahui persis power dan juga konsumsi BBM. Itu hal nomor 3. Hal nomor 4 yang kalian harus tahu di motor XXR ini adalah headlampnya sudah LED. Percaya? Kita cek. Ketika baru on, DRL-nya udah nyala di bagian atas sini. Dan kalau kita starter, baru dia menyorot. Ini high beam-nya. Kameramen silau. Yes. Dan juga nggak cuma di bagian depan, bagian belakangnya juga sudah LED. Di bagian stop lamp-nya, ini udah LED. Stylenya memang kayak pendahulunya XXR 900. Memang stylenya bulat-bulat seperti ini. Bagian stop lamp-nya ini memang mirip atau bisa dibilang ciri khas dari XXR. Bagian stop lamp-nya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi bagian depan dan belakang sudah LED. Hal terakhir yang kalian harus tahu mengenai Yamaha XXR adalah bagian sasis atau rangkanya. Rangka motor ini mempergunakan rangka Delta Box, sama lagi-lagi persis seperti generasi Moge-nya atau kakaknya XXR 900 sudah menggunakan Delta Box. Memang banyak perdebatan, oh motor retro itu nggak Delta Box, cuman kan ini retro modern. Yamaha mengklaim motor ini adalah motor urban retro modern. Jadi motor ini sudah mempergunakan rangka Delta Box. Kita cek bahannya apa? Bahannya masih menempel dengan magnet, cuman klaim dari Yamaha ini adalah komposit, percampuran antara besi dengan aluminium, sehingga tidak seberat besi murni, tapi enteng seperti aluminium, tapi tetap keras seperti besi. Yes. Nah, Delta Box sendiri itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh Yamaha yang diklaim bersifat lebih kaku dan mampu meningkatkan stabilitas berkendara. Delta Box juga memberikan stabilitas yang lebih baik saat bermanuver dan juga lebih ringan. Makanya teknologi Delta Box ini dikembangkan Yamaha dari dulu sampai dengan sekarang, terutama di ajang balap internasional. Ya, itu tadi 5 hal yang kalian harus tahu mengenai Yamaha XXR 155 keluaran terbaru
dari Yamaha ini. Gue yakin banget kalau motor ini akan menjadi kanvas untuk para builder dan modifikator di Indonesia, sehingga motor ini asik untuk dibuat apapun. Misal dari cafe racer, scrambler, tracker, dan banyak aliran modifikasi. Sama seperti rumah modifikasi yang lain, Street Art Custom juga lagi meresearch satu unit XXR, bukan yang ini, tapi yang ini. Kita udah meresearch beberapa hal yang akan tiap di bulan Januari 2020 untuk kalian bisa pakai partsnya di motor XXR yang baru kalian beli. Nah sekarang kita test ride dulu aja motor XXR yang tipe standar sebelum nantinya motor ini selesai, yang tipe custom ala-ala Street Art Custom. Sekarang gue akan test ride motor ini. Cuman supaya safety riding pastilah kita harus pakai helm, jaket, dan juga sarung tangan. Dan juga jangan lupa pakai sepatu. Kita test ride aja sekarang. Nah, ini dia impresi test ride gua. Karena tinggi gue 175 cm, menggunakan Yamaha XXR 155 ini nggak jadi masalah. Ketika gue riding, gue ngerasa kok koplingnya enteng banget ya. Ternyata di Yamaha XXR 155 ini menggunakan teknologi yang bernama Assist and Slipper Clutch. Jadi Assist dan Slipper Clutch ini diklaim membuat kopling menjadi lebih ringan dan perpindahan gigi lebih halus. Nah, serunya lagi, di mesin Yamaha XXR 155 ini sudah menggunakan teknologi VVA atau Variable Valve Actuation. VVA ini sebenarnya adalah sebuah sistem baru yang membantu supaya memaksimalkan tenaga mesin sehingga bisa merata di putaran bawah maupun putaran atas. Jadi, teman-teman yang menggunakan mesin dengan teknologi VVA akan merasakan putaran yang rata dari awal sampai akhir. Masih di bagian mesin, Yamaha XXR 155 ini ternyata udah menggunakan pendingin air atau liquid cooler. Kelebihannya pasti teman-teman udah tahu dong, menggunakan radiator seperti ini pastinya membuat kinerja mesin lebih optimal serta efisien karena temperatur suhunya akan terus stabil. Ya itu aja yang harus teman-teman ketahui mengenai XXR 155cc ini. Untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Yang jelas, menurut gue pribadi, motor ini enak banget buat dijadikan bahan untuk modifikasi. Dukung terus modifikasi di Indonesia. Jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gue Rindra Perkasa, bye-bye.